Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu Guru, pada kesempatan video saya kali ini, video yang keempat merupakan sambungan dari 3 video saya yang sebelumnya. Pada video kali ini, saya akan membagikan bagaimana cara pengisian SKP harian yang merupakan turunan dari SKP bulanan. Bapak Ibu Guru, sebelum mengisi SKP harian, Bapak Ibu akan lebih mudah ketika juga memiliki perencanaan harian yang sama seperti pada perencanaan bulanan atau dibuat rubrik seperti itu Bapak Ibu. Pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan contoh cara mengisi SKP harian yang diturunkan dari bulanan. Langkah-langkahnya yang pertama adalah kita buka pada laporan harian kinerja, kemudian laporan harian kinerja SKP. Kita klik. Nah, di sini muncul Bapak Ibu. Kita pilih bulan Januari. Ya, karena kita mengisi mulai dari bulan Januari, kita pilih menu cari, tentu saja belum ada kegiatan. Maka kita akan menginput laporan harian kinerja yang kita lakukan selama bulan Januari. Kita mulai dari tanggal pertama masuk tahun ajaran tahun ajaran 2020-2021 pada semester 2. Kita masukkan input laporan harian kinerja. Nah, kemudian di sini muncul tanggal, klasifikasi, kuantitas, dan sebagainya Bapak Ibu. Ada beberapa menu yang perlu diperhatikan, terutama tentang menu upload file. Pada menu upload file, ini ada pilihan iya atau tidak. Artinya, Bapak Ibu bisa mengupload file iya. Ketika iya, berarti Bapak Ibu harus mengupload file. Kalau Bapak Ibu ketik tidak, berarti tidak harus mengupload file. Namun alangkah baiknya semua kegiatan yang dilaksanakan harus ada buktinya sehingga apa yang kita laksanakan bisa menggunakan menu pilih yang iya atau choose file. Nah, akan saya jelaskan langkah-langkah pengisian harian. Yang pertama, kita pilih terlebih dahulu tanggal yang ingin kita masukkan menu harian kinerja kita. Yang pertama, Bapak Ibu, pilih dulu tanggal 4 Januari. Di sini hati-hati Bapak Ibu karena di sini bulannya adalah bulan Februari. Sehingga kita rubah terlebih dahulu ke bulan Januari. Setelah itu kita pilih tanggal 4. Nah, secara otomatis klasifikasi SKP bulanan di sini nanti akan muncul beberapa menu. Menu-menu yang muncul ini merupakan menu hasil dari penjabaran atau perincian tahapan yang ada pada SKP bulanan. Tentu saja pertama kita harus menyusun silabus, misalkan seperti itu Bapak Ibu. Kita pilih menu menyusun silabus. Kita ketikkan di sini menyusun, menyusun silabus pembelajaran PB 1 subtema 1 tema 6. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Menyusun silabus pembelajaran PB 1 subtema 1 tema 6. Nah, di sini ada menu proses. Ini ketika kita klik maka akan tercentang. Fungsi dari menu proses ini sangatlah penting karena nanti akan berpengaruh pada rekapitulasi kegiatan yang ada pada bulanan dan juga pada tahunan. Pada menu ini menyusun silabus, karena target kita selama 1 bulan ada 24 kali menyusun silabus, artinya setiap kali pembelajaran kita menyusun silabus terlebih dahulu, maka kita perlu mencentang menu proses tersebut. Nah, sehingga tampilannya akan seperti ini. Nah, hasil dari menyusun silabus tentu saja adalah dokumen. Maka kita tulis saja di sini 1, kemudian kuantitas adalah dokumen. Kita ketikkan saja dokumen. Nah, di sini nanti akan muncul, kita klik dokumen. Kemudian capaian waktu ini adalah jam waktu yang digunakan untuk
mengerjakan pekerjaan hari pada tanggal 4. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa untuk kegiatan 5 hari kerja pada sekolah dasar biasanya untuk yang 5 hari kerja maka pada hari Senin sampai hari Kamis waktu kerja guru adalah pukul 7.00 sampai pukul 14.00. Di sini saya akan mencontohkan sesuai dengan jadwal pelajaran yang ada pada sekolah saya. Meskipun pelaksanaan pembelajaran saat ini masih dalam metode daring. Namun pelaporannya kita upayakan untuk menggunakan jadwal yang sesungguhnya, yaitu dimulai kegiatan dari jam 7 pagi sampai jam 14.00 nanti. Kita buka jadwal saya. Di sini jadwal saya pada hari Senin ternyata upacara, misalkan ini jadwal yang biasa Bapak Ibu, jam 7 sampai jam 7.35. Maka kita bisa menggunakan istilahnya jam tersebut sebagai jam yang digunakan untuk menyusun perangkat pembelajaran. Misalkan di sini antara jam 7 sampai jam 7.35 kita bisa gunakan waktunya untuk menyusun RPP maupun silabus. Nah, di sini kita pengaturan saja Bapak Ibu, misalkan di sini kita mulai jam 7.00, kemudian selesai menyusun silabus jam 7.15. Nah, Bapak Ibu bisa mengklik gambar jam seperti ini, bisa memilih angka 7 dan ini untuk menitnya kita pilih 00. Kemudian ini kita samakan tapi menitnya ini 15. Nah, sehingga capaian waktu untuk menyusun silabus pada tanggal 4, nah ini 15 menit. Untuk upload iya atau tidak, ini kita pilih iya karena nanti di sini kita harus melampirkan file bukti yang akan dinilai oleh atasan kita bahwa kita telah melaksanakan program penyusunan silabus. Maka di sini akan saya pilih choose file. Di sini sebagai contoh. Nah, saya buat, nah sebagai contoh adalah silabus pembelajaran 1. Kita pilih buktinya, kemudian kita pilih open. Di sini Bapak Ibu yang harus diperhatikan bahwa jenis file yang bisa terbaca oleh sistem yaitu file yang berbentuk JPEG atau JPG berbentuk gambar atau PNG, PDF atau zip. Dan ukuran file tersebut maksimal 2000 KB atau 2 MB. Sehingga Bapak Ibu seandainya memiliki file yang lebih dari 2 MB bisa ukurannya diperkecil agar bisa terbaca oleh sistem ini. Kemudian setelah choose file kita pilih simpan. Nah, kita sambil nunggu karena biasanya membutuhkan waktu. Nah, ini sudah selesai. Maka di sini nanti akan muncul kegiatan pada tanggal 4 Januari. Kegiatan pertama adalah menyusun silabus. Kemudian kita input lagi misalkan Bapak Ibu. Kegiatan berikutnya jangan lupa caranya sama. Kita pilih tanggal 4. Nah, kegiatan berikutnya adalah menyusun RPP. Kita klik di sini, kita tulis misalkan menyusun RPP tema 6 pembelajaran subtema 1 pembelajaran 1. Kita centang proses, kuantitas 1, kemudian dokumen. Capaian waktu, nah ini menarik Bapak Ibu. Tadi untuk penyusunan silabus antara jam 7 sampai jam 7.15. Maka kita bisa menggunakan acuan waktu pada jadwal pelajaran ini misalkan Bapak Ibu antara pukul 7.15 sampai 7.35. Maka kita pilih di sini, kita klik gambar jam, kita pilih angka 7, ini 15. Kemudian kita pilih angka 7 lagi dan 35. Nah, kemudian kita harus upload bukti, maka di sini kita masukkan yang RPP. Kita klik simpan, dan kita tunggu. Nah, harian SKP berhasil disimpan. Nah, kemudian kita inputkan lagi. Nah, prosesnya ya Bapak Ibu ya.
Kita ketik misalkan tanggal 4 lagi. Setelah menyusun silabus, menyusun RPP, saatnya melaksanakan pembelajaran. Kita tuliskan di sini, melaksanakan pembelajaran PB1, subtema 1, tema 6. Kita pilih proses di sini Bapak Ibu. Kita pilih oke. Kuantitas. Nah, untuk kuantitas ini harus hati-hati Bapak Ibu sekalian karena kuantitas tadi pada satuan program bulanan tadi berupa jam pelajaran. Maka kita di sini mengisinya juga harus sesuai dengan jam pelajaran. Kalau nanti tidak sesuai, maka pada laporan realisasi bulanan nanti akan tidak sinkron antara satuan kuantitas program mengajar dengan satuan kuantitas harian. Maka di sini kita lihat jadwal kita lagi. Ternyata pada hari Senin saya memiliki waktu sebanyak 7 jam pelajaran. Nah, ini Bapak Ibu bisa merinci lebih detail lagi, misalkan 2 jam mempelajari matematika, kemudian yang 5 jam melaksanakan pembelajaran seperti pembelajaran tematik. Nah, monggo Bapak Ibu. Di sini saya langsung saja menuliskan secara global. Misalkan di sini saya menulis 7 jam pembelajaran secara langsung. Maka untuk kuantitas saya di sini mengetik angka 7. Satuan kuantitas adalah jam pelajaran. Nah, capaian waktu mulainya kapan? Nah, mulainya adalah pukul 7.35 sampai 12 lebih 10. Di sini kita klik jam 7.35 sampai selesai jam 12 lebih 10. Nah, untuk upload bukti di sini karena kita pembelajarannya daring, saya memberikan contoh di sini bukti dari saya adalah screenshot pembelajaran yang saya lakukan pada aplikasi WhatsApp Bapak Ibu. Nah, ini kegiatan saya selama bulan Januari. Ini saya beri contoh misalkan tanggal 4 Januari, maka saya pilih open, kemudian saya simpan. Nah, kemudian klik OK. Nah, maka di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan satuannya ada dokumen, dokumen jam pembelajaran. Urutan waktunya jam 7 sampai jam 12 lebih 10. Masih ada waktu sampai pukul 14.00, maka Bapak Ibu bisa melaksanakan kegiatan yang lain. Misalkan kita masukkan kegiatan untuk evaluasi pembelajaran yang pertama atau PB1. Maka kita bisa melaksanakan ini, kita pilih, nah, kita ketik saja misalkan melaksanakan evaluasi PB1 subtema 1 tema 6. Nah, kita centang proses. Kemudian kita isikan satuan kuantitasnya tadi berupa bukti dokumen penilaian atau dokumen penilaian. Kita ketikkan misalkan 1, di sini satuannya adalah dokumen. Jam mulai, selanjutnya tadi melanjutkan. Misalkan ketika Bapak Ibu sudah waktunya langsung mengevaluasi berarti mungkin misalkan jam 10 sampai 14.00. Misalkan seperti ini Bapak Ibu. Nah, buktinya, kegiatannya Bapak Ibu bisa choose file, kemudian dokumentasi kegiatan, misalkan pada bulan Januari, Bapak Ibu memberikan penilaian, nah, seperti ini misalkan. Ini saya beri contoh saja Bapak Ibu, simpan. Nah, itulah cara pengisian SKP harian atau laporan harian. Jadi setiap hari Bapak Ibu harus menginput kegiatan yang dilakukan mulai pukul jam 7 pagi sampai 14.00 selama 5 hari seandainya 6 hari kerja nggih Bapak Ibu, hari Senin sampai hari Kamis, kemudian Jumat jam 7 sampai jam 11, kemudian hari Sabtu jam 7 sampai jam 12.30. Untuk hari berikutnya, caranya sama Bapak Ibu, input laporan harian dan lampirkan juga buktinya.
Itulah yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Jika ada pertanyaan, mohon tinggalkan komentar di, channel saya. Kita sama-sama belajar karena e-kinerja merupakan aplikasi yang baru, khususnya bagi Bapak Ibu guru yang ada di sekolah dasar maupun di, sekolah menengah. Mohon maaf apabila dalam penyampaian yang saya berikan ada yang, tutur kata saya yang kurang berkenan dan juga ada kekeliruan baik yang saya sengaja maupun tidak sengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.